Selamat pagi para sahabat semuanya ya. Apa kabar pagi ini? Pasti sehat, bugar ya, seperti biasanya kita harapkan ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang pneumonia. Sekarang bagian kelima ya. Dulu bagian keempat ya. Kita lanjutkan ke bagian yang kelima ya. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita mengobati atau menata laksana pasien pneumonia komunitas ya, yang disebabkan oleh kuman-kuman yang bukan berasal dari rumah sakit ya. Sebelumnya kita sudah tentukan bagaimana menentukan apakah pasien itu perlu dirawat inap atau tidak ya, dengan CURB 65 atau CRB 65. Kemudian kita sudah bicarakan bagaimana pengobatan untuk yang skornya 1 ya, skornya 1 dirawat jalan, kemudian pakai obat bisa macrolide ya, bisa kombinasi antara cephalosporin dengan macrolide ya. Cephalosporin itu ya yang non pseudomonas ya, cefixim, cefadroxil ya. Macrolide itu bisa asitromisin, claritromisin ya, atau dengan levofloxacin ya. Itu semuanya kalau kita lihat itu mengandung macrolide ya atau levofloxacin ya, karena pneumonia komunitas yang kuman-kumannya di luar rumah sakit atau pneumonia yang lain itu sebagian besar itu ada kontribusi dari kuman atipikal ya. Kuman atipikal itu contohnya adalah Mycoplasma, Legionella ya, Chlamydia. Itu kuman atipikal yang hanya bisa dibunuh oleh obat-obat ya, antara lain ya macrolide, asitromisin, claritromisin, erythromycin, juga levofloxacin ya, bisa membunuhnya. Dan juga satu lagi adalah doxycycline ya. Jadi hampir paduan obat-obat untuk komunitas pneumonia itu mengandung ya obat-obat yang bisa membunuh kuman-kuman atipikal ya. Kuman-kuman atipikal yang kuman-kuman ada di dalam sel yang susah kita identifikasikan dengan pemeriksaan kultur biasa ya, hanya dengan kultur sel ya. Kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita pada pneumonia komunitas yang kumannya bukan berasal dari rumah sakit ya, yang perlu rawat inap ya, apabila skornya 2, 3, 4 ya, atau lebih 2, 3 lebih gitu ya, kita perlu rawat inap ya. Kalau pneumonianya tidak begitu berat ya bisa kita pakai kombinasi antara ya cephalosporin tetap ya, cephalosporin non pseudomonas ya, ditambah dengan macrolide ya. Tentu obatnya obat injeksi ya, macrolide-nya bolehlah tablet ya, kalau ada injeksi boleh pakai injeksi saja ya, atau monoterapi dengan levofloxacin ya, dengan levofloxacin, monoterapi dengan levofloxacin ya. Jadi ya pasien-pasien yang pneumonia komunitas ya, yang kumannya bukan berasal dari rumah sakit itu, kalau perlu rawat inap pasti akan dapat obat-obat injeksi ya, dapat injeksi biasanya selama antibiotiknya itu selama 1 minggu. Jadi pada tahap awal masuk diberikan obat injeksi ya. Itu pilihannya adalah kombinasi antara cephalosporin ya, non pseudomonas ditambah dengan macrolide, atau monoterapi dengan levofloxacin ya. Kalau dalam keadaan yang lebih berat ya, lebih berat itu bisa dikombinasikan antara cephalosporin non pseudomonas ya, injeksi ditambah dengan levofloxacin ya. Itu yang lebih berat, injeksi ya. Kemudian nanti sesudah diberikan terapi, kemudian tentu kita evaluasinya itu
2-3 hari kita sudah lihat respon terapinya apakah berhasil atau tidak. Ya umumnya sih berhasil ya. Kalau dia memang diagnosis kita tepat, dalam artian bahwa kita dalam mengeksplorasi riwayat penyakit, kemudian tanda-tanda penyakit, kemudian ya anamnesisnya, terutama bagaimana apakah pasien itu termasuk pneumonia komunitas yang kumannya non rumah sakit atau yang rumah sakit. Kalau rumah sakit berbeda nanti ya. Jadi itu yang penting sehingga kita dalam pilihan pengobatannya menjadi benar ya. Jadi berikan obat injeksi. Jangan lupa saya sampaikan ya, obat injeksi itu harus cepat ya, 4 jam sebelum 4 jam sudah diagnosis ditegakkan. Jadi kita berikan kombinasi obat-obat seperti itu. Nah, kemudian evaluasi dalam 2-3 hari. Ya, evaluasi dalam 2-3 hari. Nanti yang penting adalah kalau respon pengobatannya bagus ya, itu bisa kita lihat demamnya nurun, kemudian nafsu makan pasien menjadi lebih baik, kemudian ya keadaan umum pasiennya menjadi lebih baik, batuknya berkurang, ya sesaknya berkurang ya. Itu artinya respon pengobatan lebih sudah baik ya. Kemudian sesudah baik itu kita lanjutkan pengobatan sampai pasien itu bisa makan dengan bagus ya. Kalau pasien sudah bisa makan dengan bagus, itu artinya tidak mual, tidak muntah, makan sudah bisa ya. Pada saat itu kita sudah boleh melakukan switch terapi. Switch terapi itu artinya adalah kita merubah obat injeksi yang kita berikan dengan obat-obat tablet ya. Jadi begitu pasiennya sudah membaik ya, kelihatan sudah tidak demam, sudah tidak sesak ya, keadaan umumnya baik dan demam batuknya berkurang ya. Kemudian kita lihat apakah pasien sudah bisa makan dengan baik. Nah, kalau pasiennya sudah bisa makan dengan baik, pada saat itu kita lakukan switch terapi. Artinya pengobatan injeksi diganti dengan pengobatan tablet ya. Tablet bisa, kalau dia levofloxacin itu lebih mudah karena ada obat-obat yang tablet yang efektivitasnya sama dengan obat-obat yang injeksi. Sedangkan yang cephalosporin dan macrolide ya, cephalosporinnya kita ganti dengan cefadroxil, dengan cefixim, kemudian ditambah dengan erythromycin, azitromisin untuk erythromycin tablet ya. Sesudah itu sudah switch terapi terjadi ya. Biasanya switch terapi itu hari kedua sampai hari kelima itu sudah tercapai ya. Begitu switch terapi itu tercapai, pasien bisa langsung dipulangkan ya. Pasien sudah bisa langsung dipulangkan dan total pengobatan pemberian antibiotik itu 1 minggu total ya. Yang dimaksudkan dengan total itu adalah injeksi dan tablet ya. Jangan tabletnya ditambah 1 minggu. Kalau injeksinya misalnya 3 hari, tabletnya yang 4 hari ya. Kalau injeksinya 5 hari ya, tabletnya ditambah 2 hari. Berarti total pengobatan antibiotiknya adalah 1 minggu ya, tidak perlu lebih dari itu ya. Jadi 1 minggu saja injeksi dan tablet ya. Jadi begitu pasiennya sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, pasiennya kemudian bisa makan dengan baik atau tidak ada masalah dalam lambungnya, dalam penyerapan obat nantinya. Jadi obat itu sudah bisa kita lakukan switch terapi ya. Jadi obatnya diganti dari injeksi ke tablet. Biasanya itu tercapai pada hari kedua sampai kelima. Begitu tercapai, pasien bisa langsung pulang ya. Dan obatnya, total pemberian obat antara injeksi dan tablet adalah 1 minggu ya. Kemudian tentunya seperti saya sampaikan sebelumnya, pasien harus tetap melakukan kontrol ya, setiap minggu atau 2 minggu ya, sampai betul-betul ya terbebas dari pneumonianya. Jadi tetap perlu dievaluasi selama 3 bulan ya, selama 3 bulan karena kekambuhan paling sering terjadi pada 3 bulan pertama ya.
Ya, jadi tetap dievaluasi selama 3 bulan. Artinya tetap kontrol rutin selama 3 bulan ya, jangan dilepas ya. Karena kita tahu bahwa pada pasien pneumonia itu tentu terjadi penurunan daya tahan ya. Penurunan daya tahan itu yang harus kita koreksi juga, kenapa daya tahannya menurun ya. Sebab kalau daya tahannya tetap menurun kan bisa terjadi pneumonia ulangan lagi ya. Jadi tanpa kita memperbaiki daya tahannya nanti akan bisa terjadi pneumonia ulangan ya. Itu yang kita maksud bahwa pasien harus tetap dievaluasi ya selama 3 bulan ya sesudah pasien itu dipulangkan ya. Itu tadi pengobatan atau penataan laksanaan pada pasien-pasien pneumonia komunitas yang kumannya bukan berasal dari rumah sakit ya. Kita akan lanjut sekarang ya, tentang pasien-pasien dengan pneumonia komunitas yang kuman-kumannya diduga atau lebih memungkinkan atau lebih pasti ya berasal dari rumah sakit ya. Jadi ada orang yang di luar rumah sakit tapi terkena pneumonia yang kumannya berasal dari rumah sakit. Bisa sampaikan bisa pasien-pasien yang pernah pernah dirawat inap selama 2 hari dalam 3 bulan terakhir. Kemudian pasien-pasien yang mendapatkan perawatan di rumahnya ya oleh petugas-petugas kesehatan atau dokter ya, rawat luka apalah namanya ya, macam-macam lah. Kemudian pasien-pasien yang sering reguler ke rumah sakit, misalnya pasien HD, kemoterapi, atau pasien PPOK yang kontrol ke poliklinik paru ya, atau pasien-pasien dengan kelainan jantung misalnya ya, yang sering kontrol ke rumah sakit, diabetes misalnya ya, pokoknya ya pasien-pasien yang sering kontrol rutin ke rumah sakit itu ya, itu kalau terjadi pneumonia ya, itu lebih sering adalah pneumonia komunitas yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit ya. Jadi bisa mendapatkan kuman di rumah, orang rumah sakit atau petugas rumah sakit ya, atau dokter misalnya, atau siapapun membawa kuman rumah sakit ke rumah, atau pasien tersebut sendiri yang datang ke rumah sakit ya. Makanya pada orang-orang yang mempunyai kelainan-kelainan atau daya tahan yang tidak bagus, jangan datang ke rumah sakit ya kalau tidak perlu banget ya, karena di sana bisa mendapatkan kuman-kuman terjadi pneumonia yang kumannya berasal dari rumah sakit. Nah, bedanya di sini adalah kuman-kuman yang menyebabkan pneumonia pada pasien-pasien seperti itu adalah kuman-kuman yang kebal terhadap banyak obat, multi drug resistant ya, kebal banyak obat ya, banyak kuman-kuman yang preman ya, kuman preman ya, sudah sering mendapatkan kontak-kontak dengan antibiotik, obat-obat yang di rumah sakit ya, sehingga mereka kebal banyak obat ya. Misalnya kalau di kedokteran itu sering disebut dengan gram-gram obat pasien kuman-kuman gram negatif ya, Klebsiella, E. coli ya, kemudian Pseudomonas ya, itu kuman-kumannya, sehingga obatnya nanti lebih berat, lebih lain ya dibandingkan dengan pneumonia komunitas yang biasa ya. Jadi kalau pneumonia seperti ini, begitu kita diagnosis pneumonianya adalah pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari rumah sakit, itu langsung rawat inap ya, tidak ada rawat jalan ya, karena pengobatannya harus pengobatan injeksi ya, harus rawat inap ya. Begitu didiagnosis langsung rawat inap, dalam 4 jam pertama harus sudah mendapatkan pengobatan ya, seperti saya sampaikan ya. Jadi sebelum obat pertama akan dimasukkan ya, sebelum dosis pertama dari obat dimasukkan, jangan lupa ya periksa kultur darah, ambil sputumnya, dahaknya ya,
Kemudian lakukan pemeriksaan gram. Sesudah lakukan pemeriksaan gram, yang dicari kuman-kumannya apa yang lebih dominan, gram positif, gram negatif. Kemudian akan dilakukan juga kultur untuk menentukan nanti kuman apa. Ya, kuman apa yang akan yang penyebabnya dan apakah dia resisten atau tidak terhadap berbagai obat ya. Jadi itu tetap dilakukan ya. Ya, kemudian begitu sudah masuk rumah sakit, obat pertama akan diberikan. Nah, pilihannya itu adalah ya diberikan obat-obat beta-lactam anti pseudomonas ditambah beta-lactam non pseudomonas. Non beta-lactam anti pseudomonas ya. Jadi saya ulangi ya, sampai saat ini sesuai guideline yang ada, tetap obatnya adalah beta-lactam anti pseudomonas dan non beta dikombinasi dengan non beta-lactam anti pseudomonas ya. Jadi ya di situ obatnya adalah kalau beta-lactam itu kan cephalosporin ya, kemudian ada carbapenem, ada piperacillin tazobactam ya. Kalau cephalosporin tentu generasi yang lebih atas ya, cefepime ya, seperti itu ya. Kalau carbapenem ya meropenem, kemudian ya yang lainnya ada juga ya, meropenem, doripenem ya. Kemudian piperacillin tazobactam itu golongan penisilin ya. Jadi itu pilihan salah satu ya, pilihan dari obat beta-lactam anti pseudomonas, kemudian ditambahkan dengan non beta-lactam anti pseudomonas. Itu salah satu adalah levofloxacin ya, salah satu adalah levofloxacin. Kemudian atau kalau levofloxacin yang sudah tidak bisa diberikan oleh karena alasan tertentu, diganti dengan obat-obat yang yang golongan-golongan yang mikasin seperti itu ya, garamisin ya, seperti itu ya. Itu aminoglycoside ya. Jadi ditambahkan dengan itu. Kalau kita berikan levofloxacin itu tidak perlu lagi ditambahkan dengan obat-obat yang bisa mengatasi kuman atipikal. Tetapi kalau kita pakai aminoglycoside itu harus ditambahkan dengan obat-obat yang non atipikal ya, yang non atipikal ya, yang atipikal ya. Jadi kalau yang non atipikal aminoglycoside mesti ditambahkan dengan macrolide lagi ya. Jadi mesti ditambahkan seperti itu. Jadi intinya kalau pasien dengan pneumonia yang non pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari rumah sakit, itu sudah termasuk kuman-kuman atau pneumonia disebabkan oleh obat-obat yang kuman yang banyak resisten terhadap obat ya. Itu adalah kombinasi antara beta-lactam anti pseudomonas, cephalosporin, cefepime seperti itu misalnya ya. Itu bisa carbapenem ya, meropenem ya, doripenem ya. Kita tahu bisa juga piperacillin tazobactam ya. Kemudian ditambahkan dengan levofloxacin ya, atau aminoglycoside ditambah dengan macrolide. Jadi itu kombinasinya ya. Jadi sudah saudara kultur langsung diberikan obat, dalam 2-3 hari dievaluasi ya. Dalam 3 hari dievaluasi ya, respon terapinya baik atau tidak ya. Ya mestinya baik. Kalau kita tidak baik, berarti terapi empirical kita kurang pas ya. Ya mestinya terapi empirical itu tepat ya. Nah di sini sebelum kita berikan terapi, saudara mesti melakukan eksplorasi dengan baik ya. Eksplorasi dengan baik obat-obat yang sudah pernah dipakai oleh pasien dalam 90 hari terakhir. Ya, obat-obat antibiotik maksudnya. Apakah pasien sudah pernah mendapatkan cephalosporin? Ya, apakah pasien sudah pernah pakai levofloxacin misalnya? Kalau pasien dalam 90 hari terakhir sudah pernah menggunakan obat-obat tertentu, jangan menggunakan obat dengan golongan yang sama. Ya, dengan golongan yang sama ya. Kalau sudah pakai cephalosporin ya jangan pakai cephalosporin lagi.
mesti pakai golongan carbapenem ya. Kalau sudah pernah pakai carbapenem ya mesti pakai piperacillin tosubactam. Ini sering terjadi ya, sering terjadi pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami sudah mengalami penyakit kronik ya. Misalnya pasien AD misalnya lagi kena infeksi, di rumah nanti kena infeksi lagi, itu mesti dicatat betul dibuat pengobatan dalam 90 hari terakhir ya. Jangan sampai obatnya sama, nanti golongannya sama ya. Ini sering terjadi ya, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang sudah begitu ya, artinya daya tahan yang jelek ya, sering ke rumah sakit, sering dalam 3 bulan itu sering berulang-ulang terjadi pneumonia ya, pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari rumah sakit ya. Jadi kita harus lakukan suatu eksplorasi yang baik tentang obat-obat yang sudah dipakai dalam 90 hari terakhir ya. Jangan digunakan yang sama dengan yang sudah pernah diberikan ya. Tentu saudara bisa mengeksplorasi dengan melihat statusnya. Kalau sudah pernah dirawat inap ya, menanyakan mungkin agak susah ya. Kalau misalnya dirawat di rumah sakit yang lain, saudara tanya saja ke situ ya, obat apa yang sudah pernah diberikan ya, sehingga jangan sampai kita memberikan obat dengan golongan yang sama. Jangan lupa ya, karena kita memberikan terapi empirical ya. Terapi empirical adalah terapi yang kita berikan ya sesuai dengan guideline, tetapi tidak berpedoman pada hasil kultur, karena hasil kultur seperti saya sampaikan selalu datangnya terlambat ya, selalu datangnya lebih belakang dibandingkan dengan obat ya. Itu tidak bisa kita atasi sampai saat ini, dan mungkin lagi ya, karena pemeriksaannya tentu agak lama ya. Jadi dalam 2-3 hari kita mesti sudah evaluasi. Kalau misalnya terapi empiriknya bagus ya, kita akan mendapatkan hasil pengobatan yang baik ya. Nah, di samping itu untuk para dokter ya, perlu diperhatikan dengan baik ya, obat-obat tentang farmakodinamik obat ya. Ada obat-obat yang time dependence ya, ada juga obat-obat yang dose dependent ya. Yang time dependence dan dose dependent ya. Yang time dependence itu antara lain adalah golongan beta lactam ya. Sedangkan yang dose dependent itu ada golongan ya, levofloxacin, aminoglycoside ya. Itu adalah golongan azitromisin juga ya, macrolide itu adalah yang dose dependent ya. Kalau yang time dependent itu interval waktunya sudah tertentu ya, interval waktunya sudah tertentu ya. Jadi interval waktunya ada yang 6 jam, ada yang 8 jam ya. Kemudian yang dose dependent itu dosisnya yang penting ya. Jadi kalau yang time dependent itu ya, yang time dependent itu interval waktunya diperhatikan dengan baik ya. Kalau misalnya dia 6 jam, 8 jam, ada yang 12 jam. Dan yang paling penting adalah lakukan terapi dengan extended infuse. Jadi di drip ya. Jadi obatnya itu di drip dalam 1-2 jam ya. 1-2 jam ya, tergantung dari stabilitas obat tersebut di dalam ruangan sesudah dilakukan pencampuran ya. Stabilitas biasanya itu di leafletnya ada ya. Jadi umumnya obat-obat itu stabil selama 2 jam ya, 2 jam dia stabil ya, sehingga di dripnya kurang lebih 1 jam itu sudah cukup ya. Itu golongan obat-obat yang beta lactam terutama ya. Beta lactam itu mesti di extended infuse ya, di drip ya. Sedangkan obat-obat yang dose dependent tidak usah drip ya, langsung diberikan ya secepat mungkin ya, karena kalau yang dose dependent itu mengharapkan dosisnya, konsentrasi dalam darahnya cepat tinggi ya, bisa mencapai 10 kali dari MIC ya. MIC itu minimal inhibitory concentration, jadi konsentrasi minimal bisa membunuh kuman tersebut ya. Jadi diberikan langsung cepat ya, sehingga dosisnya cepat naik ya. Sedangkan yang time dependent itu diperlukan kadarnya atau konsentrasi dalam darahnya itu 40% dari interval waktu yang kita berikan di atas MIC ya. Asal di atas di MIC, tapi lamanya dia harus 40% dari interval waktu. Kalau interval waktunya kurang lebih dia misalnya 6 jam ya, 40% dari 6 jam itu ya misalnya 1,5 jam, 2 jam itu dia harus di atas
MIC ya, di atas MIC, sehingga harus diberikan dalam drip ya, dalam drip ya. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti kita memberikan pengobatan tetapi hasilnya tidak bagus ya, hasilnya tidak bagus ya. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan terapi yang adekuat ya. Terapi adekuat itu adalah pemberian dosis pertamanya harus tepat sebelum 4 jam ya, kita butuh dosisnya harus tepat, berapa perhitungan dosisnya itu ada ya. Ya, kemudian bagaimana cara kita memberikan, ya, apakah dia termasuk time dependent atau dose dependent ya. Kemudian baru lama pemberian ya, lama pemberian itu minimal seminggu, nanti ada patokannya juga itu ya. Jadi kalau rumah sakit yang ada pemeriksaan prokalsitoninnya, lebih bagus diperiksa ya prokalsitoninnya, menentukan pasien itu sepsis atau tidak ya. Kalau pasiennya sepsis itu lama pemberiannya lebih lama ya, 10-12 hari, bahkan bisa 14 hari ya. Kalau dia sudah mencapai misalnya sampai terjadi sepsis yang sampai ke daerah intrakranial, itu 3 minggu ya pemberian antibiotiknya. Dia 3 minggu bahkan dosisnya didouble ya. Jadi periksa prokalsitonin ya, periksa prokalsitonin kalau ada ya. Itu gunanya adalah menentukan apakah pasien itu sepsis atau tidak, dalam artian bahwa kuman-kumannya itu sudah masuk ke darah dan sudah terjadi infeksi atau multiple organ failure ya. Pada keadaan tersebut antibiotiknya itu betul-betul lebih lama lagi ya, 10-12 hari, itu bisa 14 hari ya. Bahkan kalau sudah terjadi infeksi intrakranial itu antibiotiknya 3 minggu dosisnya didouble lagi, karena kita tahu bahwa konsentrasi yang bisa mencapai ke intrakranial tapi pastikan berbeda dengan konsentrasi yang ada di dalam darah yang bisa mencapai organ-organ yang lainnya ya. Jadi sampai intrakranial itu terapinya 3 minggu, jangan lupa ya. Ini penting sekali ya, jangan sampai bisa katakan tadi pasiennya pulang tapi tidak sampai seminggu 2 minggu kambuh lagi ya, disebabkan oleh karena pengobatan yang tidak adekuat, yang tidak cukup ya. Adekuat seperti saya sampaikan kembali lagi adalah dosis pertamanya apa, kemudian obatnya apa, kemudian dosisnya, lama pemberiannya ya, time dependent, dose dependent ya. Itu mesti kita lihat ya dengan baik sehingga hasil pengobatan kita berhasil. Dan hasil pengobatan yang dianggap berhasil apabila dalam 3 bulan sesudah pneumonia itu tidak terjadi pneumonia lagi ya. Kalau terjadi itu berarti ada sesuatu yang kurang pas ya, Kadang-kadang ya memang pasien itu atau pasien tidak keluarga pasien mungkin yang sering menjadi masalah juga, atau apapun namanya ya, karena pengobatan yang semestinya seminggu atau 2 minggu ya belum baru bagus, kira-kira 3 hari 5 hari sudah minta pulang ya, atau pulang lah apalah namanya penyebabnya ya. Yang jelas pasiennya pulang sebelum terapinya mencukupi ya. Itu terutama pada pasien-pasien dengan pneumonia komunitas yang disebabkan oleh kuman-kuman yang berasal dari rumah sakit. Kalau pneumonia komunitas yang kuman-kumannya bukan berasal dari rumah sakit ya, Streptococcus, Haemophilus influenza ya, Waracea catarrhalis, itu ya dalam 2-5 hari itu sesudah lakukan switch terapi pasien pulang. Itu bedanya ya, sangat berbeda antara pasien-pasien pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari rumah sakit dan yang bukan berasal dari rumah sakit ya. Jadi yang berasal dari rumah sakit itu beda dia terapinya ya. Jadi kalau pneumonia komunitas yang biasa itu dalam 25 hari sudah bisa makan switch terapi pasien pulang ya. Kemudian pengobatan total antara injeksi dan tablet seminggu. Dan kalau pasien yang pneumonia komunitas yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit itu harus sesuai dengan organ yang terkena, sepsis kah atau tidak sepsis kah ya. Nanti juga ditentukan oleh kuman, misalnya Pseudomonas atau bukan. Kalau Pseudomonas umumnya 2 minggu juga paling lama pemberiannya ya. Jadi ada foto-foto yang menentukan lama pemberian obat ya. Kalau sudah bagus tetap saja mesti pengobatannya tetap selama selama 14 hari, karena obat-obat seperti disebut tidak mungkin
di switch terapi ya. Beta lactam mana bisa di switch terapi untuk yang kuman-kuman yang beta lactam Pseudomonas nggak ada ya, sehingga harus injeksi tetap ya, nggak bisa diganti ya. Ya, cuman nanti kalau sudah ada perbaikan klinis yang jelas, kita tunggu hasil kulturnya. Ya, kita tunggu hasil kulturnya. Ya, dari kultur itu akan nampak nanti apakah obat kita sudah sesuai ya. Apakah sudah appropriate ya, artinya sudah sesuai terapi antibiotik kita. Ya, di situ kita lihat. Misalnya kita pakai kombinasi dua obat ya, cephalosporin anti Pseudomonas ditambah dengan levofloxacin. Kemudian kita lihat di sana hasil kulturnya ya. Kalau dua-duanya dia sensitif, artinya benar, salah satu di stop ya, salah satu di stop ya. Pokoknya kita lakukan pengurangan obat di situ sesudah hasil kultur datang. Itu yang kita sebut dengan de-escalation ya, pengurangan obat sesuai dengan hasil kultur yang datang ya, pengurangan obat sesuai dengan hasil kultur yang datang. Ya, tapi tetap saja lama pengobatan tidak bisa dikurangi. Ya, yang dikurangi adalah jenis obat. Ya, jadi dipilih salah satu obat yang sesuai dengan hasil kultur yang datang. Ya, semakin cepat hasil kultur yang datang, semakin cepat kita melakukan penentuan obat yang sesuai ya. Dari kombinasi obat bisa kita pakai salah satu obat saja ya. Itu gunanya sel kultur. Tetap kultur itu harus diperhatikan dan diambil hasilnya ya. Itu saya kira terapi pada pneumonia komunitas ya, yang berasal dari kumannya luar rumah sakit dan berasal dari rumah sakit ya. Nanti ya kalau pneumonia nosokomial ya itu hampir sama dengan yang pneumonia komunitas yang berasal dari rumah sakit, tapi ada bagiannya juga ya. Nanti ada pneumonia yang early onset ya, late onset, itu pada nosokomial. Nanti kita bicarakan pada kesempatan yang berikutnya ya. Jadi pada bagian kelima ini saya kembali tekankan bahwa pada pneumonia komunitas ya, yang ada dua ya, pneumonia komunitas, pneumonia yang terjadi di masyarakat ada dua ya, yang kumannya yang bukan berasal dari rumah sakit, yang murni dari masyarakat, itu ada yang perlu dirawat inap, ada yang tidak perlu dirawat inap, tergantung dari skor CURB 65-nya. Ya, yang tidak perlu dirawat inap itu pakai tablet saja. Jangan lupa tabletnya itu harus ada obat yang bisa mengatasi kuman-kuman atipikal ya, tetap itu harus ada ya. Saudara bisa pakai macrolide tunggal, bisa pakai kombinasi cephalosporin non anti Pseudomonas ditambah dengan macrolide, atau monoterapi dengan levofloxacin ya. Itu terapinya selama 1 minggu. Tetap evaluasi nanti selama 3 bulan sudah selesai pengobatan ya. Kalau pneumonia yang komunitas, yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit, itu sudah termasuk kuman-kuman yang kebal obat ya. Berarti pasien harus masuk rumah sakit, kemudian diberikan obat-obat yang bisa mengatasi kuman-kuman yang kebal obat ya. Itu kombinasi antara beta-lactam anti Pseudomonas ditambah dengan non beta-lactam anti Pseudomonas ya. Kemudian jangan lupa supaya terapinya adekuat, dosis pertamanya diberikan sebelum 4 jam. Kemudian farmakodinamiknya jangan lupa time dependent, dose dependent ya, sehingga itu berhubungan dengan pemberian obat, apakah dilakukan extended infuse pada pasien-pasien pada obat-obat yang time dependent, umumnya adalah beta-lactam. Kemudian ya yang dose dependent itu di drip sesuai dengan biasanya, yaitu yang dose dependent ya. Itu misalnya levofloxacin atau aminoglycoside gitu ya, sehingga dosis pemberiannya adalah 1 kali per 24 jam. Itu penting ya.
Kemudian lama terapi, jangan lupa ya, bisa 1 minggu, bisa 12 hari, bisa 14 hari, bahkan bisa 3 minggu. Ya, itu kita penting lakukan pemeriksaan prokalsitonin ya. Dan jangan lupa sebelum saudara memberikan antibiotik, periksa kultur dulu ya. Periksa kultur dulu ya, kalau misalnya sudah saudara bisa kultur, langsung dikasih obat ya. Kemudian obatnya itu harus saudara lihat dulu riwayat pengobatan sebelumnya. Jangan dalam 90 hari terakhir jangan memberikan obat yang golongan yang sama. Jadi sekali lagi saudara perlu suatu usaha untuk mendapatkan obat-obat apa yang sebelumnya sudah dapat diberikan ya. Periksa prokalsitonin. Kalau tidak ada sepsis, kita cukup 1 minggu. Kalau ada sepsis bisa 10-12 hari. Kalau ada pseudomonas, nanti hasil kulturnya datang, itu 14 hari. Kalau sampai terjadi suatu infeksi intrakranial, itu 3 minggu dan dosisnya didouble ya. Begitu hasil kultur datang, kita lakukan de-escalation ya. Tetap pasien harus di rumah sakit sampai habis, sampai selesai terapi antibiotiknya. Begitu pasien pulang, pasien pun kita akan tetap evaluasi dalam waktu 3 bulan ya. Sedangkan pasien yang pneumonia yang dirawat inap, pneumonia komunitas non rumah sakit kumannya yang dirawat inap, itu yang penting adalah switch terapi. Switch terapi adalah terapi hasil pengobatan sudah membaik, kemudian pasien sudah bisa minum obat oral, kemudian lakukan switch terapi, biasanya terjadi dalam 2-5 hari, kemudian pasien itu bisa dipulangkan langsung ya. Saya kira itu pembicaraan kita pada pagi hari ini tentang pneumonia. Ini bagian yang kelima ya, nanti masih ada bagian yang keenam ya untuk yang lainnya ya. Jadi itu yang penting ya bagi saudara-saudara ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sangat penting adalah bagaimana saudara menjaga suasana hati saudara tetap nyaman, jangan stres ya, sehingga imunitas saudara menjadi baik ya. Jangan lupa olahraga, makan enak, berjemur di matahari ya. Jangan menghindari matahari walaupun kulit menjadi hitam ya. Yang penting kita sehat. Ya, karena pada saat ini yang paling penting adalah sehat saja. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.